Selamat siang. Di sini saya akan ingin mempresentasikan, perkenalkan dulu, saya Rustam Nawawi, NIM 16144954449. Di sini saya ingin mempresentasikan yang pertama itu ada audit. Pengertian audit. Audit adalah pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang diterapkan. Audit harus dilaporkan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Audit dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu audit operasional atau operational audit, audit ketaatan atau compliance audit, dan audit laporan keuangan atau financial statement audit. Nah, yang keduanya ada jenis-jenis audit. Audit yang pertama itu ada audit operasional audit. Dalam jenis audit ini, melaksanakan audit difokuskan pada pemeriksaan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Bukti yang dikumpulkan terkait dengan operasional perusahaan akan dibandingkan dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil dari audit yang dilakukan berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak perusahaan. Yang kedua ada audit ketaatan, compliance audit. Pelaksanaan audit ketaatan ditunjukkan untuk menentukan tingkat kepatuhan auditi terhadap peraturan, prosedur, dan regulasi yang ditetapkan. Hasil dari audit kepatuhan ini akan dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pihak utama yang terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prosedur dan regulasi. Audit laporan keuangan, financial statement audit. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, auditor berfokus untuk menentukan tingkat kewajaran dan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK, IFRS, dan GAAP. Tingkat kewajaran laporan keuangan ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh audit. Hasil audit terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut dituangkan dalam laporan audit yang berisi opini audit dari auditor. Yang kedua itu ada standar dan laporan audit. Di sini banyak pengertiannya ya. Yang pertama itu pengertian standar auditing, merupakan pedoman audit atas laporan keuangan. Standar auditing terdiri dari 10 standar yang dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. PSA memberikan penjelasan lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. Standar auditing dijelaskan di dalam PSA adalah ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit nantinya. Kepatuhan terhadap PSA yang disahkan oleh IAPI bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Yang ketiga itu pengertiannya, standar auditing adalah standar atau aturan atau bisa disebut kriteria yang diterapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, meliputi 3 bagian, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Sini ada standar pelaporan auditing. Standar pelaporan auditing yang terdiri dari 4 poin, diantaranya: 1. Itu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar pelaporan yang pertama ini tidak mengharuskan auditor menyatakan tentang fakta atau statement of fact. Namun, standar tersebut mewajibkan auditor untuk memberikan pernyataan pendapat
mengenai apakah penyusunan laporan keuangan sudah dilaksanakan dan sajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua itu ada hasil laporan audit harus menunjukkan apakah apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. Standar ini disebut juga sebagai standar konsistensi yang bertujuan menentukan auditor independen untuk memahami antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Apabila terjadi kurangnya konsistensi, maka penerapan audit akuntansi dapat menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan. Tujuan standar konsistensi adalah untuk menentukan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara kedua periode secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, maka auditor akan mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporannya. Caranya dengan menambahkan di paragraf sebuah paragraf penjelasan. Yang ketiga ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali ditanyakan lain dalam laporan auditor. Penyajian laporan keuangan yang berisi pengungkapan informasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai atas hal material yang meliputi bentuk, susunan, isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. Itu saja yang saya presentasikan di kedua pertemuan. Semoga